Kata Ustadz Ishak tadi bahwa kita belajar tasawuf terkadang kita lupa, kadang berhenti untuk sholat. Ada apa enggak ada? Ada. Karena mungkin gurunya salah, betul? Karena gurunya salah. Kalau tak salah guru, enggak, insya Allah Ustaz sholat. Maka pada malam hari ini saya mengajak para jemaah yang hadir pada malam hari ini, kalau hari ini di Indonesia didatangkan dengan sebuah penyakit virus corona, tidak perlu kita takuti dan tidak perlu kita sombongin, betul? Maka untuk menghilangkan kekhawatiran kita, salah satunya adalah kuatkan batin dengan banyak-banyak menyebut kalimat Allah. Hadirkan hati, hadirkan hati, hadirkan hati dengan cahaya Allah. Maka hati itu akan terbuka, hati itu akan tidak tertutup tatkala menyebut asma Allah. Itu tatkala dia senantiasa berdiam sejenak, kemudian kan hadirkan hatinya di hadapan Allah, maka virus yang ada di tubuh kita ini akan hilang. Virus ini akan hilang. Virus sombong, virus iri dengki, virus congkak, virus ingin dipuji, itu sebenarnya penyakit yang sangat bahaya. Oleh karena itu para jemaah sekalian, saya mengajak pada malam hari ini, marilah kita sering-sering menyebut kalimat Allah. Seperti dalam surah Al-Alaq, pertama kali Allah ngajarkan kepada Nabi Muhammad dengan menyebut kalimat Allah. Bismi rabbikal ladzi, Iqra bismi rabbikal ladzi, Iqra, bacalah bismi rabbika, bukan dengan, tapi menyebut nama Tuhanmu, yaitu Allah. Maka teknis pertama untuk kita belajar, maka sering-seringlah menyebut kalimat Allah. Mari kita bersama-sama Allah, 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 Allah. Itu pelajaran teknis. Maka kita harus sering menyebut asma Allah. Dalam surah Al-Imran diawali juga yang disebutkan kalimat Allah. Tatkala kita baca ayat kursi, apa yang pertama disebut? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Apa yang disebutkan pertama? Kalimat Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Kemudian tatkala sudah membaca, sudah terlatih, perlu dilatih menyebutkan kalimat Allah. Latih hati, zikir hati namanya. Kalau kita udah zikir hati, akan tampak di luar kehidupan kita, maka semuanya akan menjadi baik, betul? Akan menjadi baik, tidak ada yang tidak baik, karena timbul dari hati. Maka kata Ustadz Ishak tadi, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui dirinya, maka dia akan tahu Robnya, yaitu Allah. Nah, kalau sudah tahu Robnya, maka hari ini tambah lagi kalimatnya, man arafa qalbahu arafa rabbahu. Barang siapa yang tahu hatinya, gerakan hatinya, maka dia akan tahu Robnya, yaitu Allah. Maka mulai hari ini kita latihan sering-sering menyebut kalimat Allah. Setelah menyebut kalimat Allah 1 jam tengah malam, sampai kita tembus alam bawah sadar yang disebut yaitu ilmu batin. Yang hari ini kita sering sebut ada alam bawah sadar, itu sama halnya dengan ilmu batin, ilmu hati.
Maka hari ini para jamaah sekalian, kita hadir di Babus Salam ini tiada lain dan tiada bukan hanya untuk membersihkan hati, membersihkan jiwa. Maka ada kata tasawuf berasal dari kata wazannya tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, tasawwafa yatasawwafu tasawufan. Itu artinya membersihkan jiwa, membersihkan diri, bukan belajar tentang apa? Mengenal Allah. Memang secara langsung kita akan belajar diri, maka kita akan tahu Allah. Oleh karena itu para jamaah sekalian, Babus Salam ini tujuannya lah untuk membuka pintu hati kita agar kita dekat kepada Allah. Maka betul kata Ustadz Ishak, tatkala kita sampai kepada Allah, kita harus mengenal Allah. Maka jangan dibalik. Syariat, tariqat, hakikat, makrifat. Maka yang harus dipelajari terlebih dahulu adalah tauhid atau yang disebut dengan ma'rifatullah. Maka kita harus kenal dengan Allah. Bagaimana kenal dengan Allah? Maka sering-sering zikir. Tidak cukup dengan ceramah, tidak cukup dengan baca. Kita kenal dengan Allah, yaitu disebut dengan zikrul qalbi. Maka kita sering-sering menyebut asma Allah dalam hati kita. Maka dalam Nabi Ibrahim belajar ilmu tauhid, kata Ustaz Ishak, betul. Nabi Adam juga belajar ilmu tauhid. Tatkala sudah kita belajar ilmu tauhid tentang Allah, maka kita harus menjalankan syariat. Maka Allah turunkan Nabi Muhammad agar kita mengikuti syariat Nabi Muhammad, yaitu sholat. Maka kalau tidak sholat, salah. Maka kalau tidak zakat, salah. Maka kalau dia sudah tidak bersyariat, kalau kita sudah bersyariat, maka secara otomatis kita akan bertorikoh, yaitu menuju jalan Allah dengan sholat, betul, dengan zakat, betul, dengan haji. Kalau kita haji kan ingin berjumpa dengan Allah. Maka kata Nabi Ibrahim, ya Allah, hanya sebentuk bubuk seperti ini, subuk batu seperti ini, siapakah yang akan pergi ke sini ya Allah? Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, siapa yang akan pergi ke tempat batu ini ya Allah? Apa kata Allah? Nabi Ibrahim, panggil makhluk yang ada di muka bumi ini. Maka Nabi Ibrahim memanggil semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Maka tatkala kita sampai ke tanah haram, dia akan menjawab, labbaik Allahumma labbaik, aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Maka kita semuanya sholat, zakat, puasa, haji adalah memenuhi panggilan Allah. Mudah-mudahan kita mampu menjalankan thariqah ini, amin. Setelah mampu menjalankan thariqah sholat, thariqah zakat, thariqah puasa, thariqah haji, maka kita akan sampai kepada hakikat. Itulah puncak kenikmatan yang luar biasa. Tidak bisa cukup dengan ceramah, Pak, tak cukup. Maka nanti silahkan belajar kepada Ustadz Ishak, karena gurunya luar biasa. Syekh saya ini salah satu yang saya tawasulkan tiap hari tiap malam, karena beliau termasuk salah satu ulama yang ma'rifatullah, yang diberikan keistimewaan oleh Allah. Salah satu santrinya yang banyak di Kalimantan Barat ini di Sungai Kunyit Mempawah. Itu luar biasa, karena sama dulu saya ceramah di sana. Luar biasa santri-santrinya, karena mungkin gurunya luar biasa. Maka hari ini tidak salah panjenengan, walaupun saya hanya 1 tahun ulang tahun. Sebenarnya saya hari ini ada acara, tapi saya cancel karena saya sudah menganggap keluarga sama Ustadz Ishak. Dwi Ratna ini, komplek ini sudah menjadi keluarga saya. Udah saya cancel kegiatan saya, karena saya ingat Majelis Taklim Babus Salam ini pintu keselamatan. Maka oleh karena itu pada malam hari ini saya mengajak, ayo kita belajar tentang zikir hati. Bagaimana tatkala sudah sering riyadhah, Pak, latihan. Jangan hanya coba latihan nanti 1 jam tengah malam zikir Allah, Allah, Allah. Tidak cukup dengan ceramah, memang harus latihan. Pernah enggak Bapak zikir sampai 1 jam tengah malam sebut kalimat Allah? Hah? Pernah Ustaz Gito? Zikir minimal 1 jam. Tak mampu latihan 10 menit, latihan 20 menit, latihan. Maka kalau sudah nyebut asma Allah, barulah kita menyebutkan. Kalau udah sampai, Pak, la ilaha tiada Tuhan selain, la ilaha manfi la mafi, tidak ada. Maka nasi hari ini tidak ada, alam ini tidak ada semua.
hanya satu yang ada, illallah, hanya Allah yang ada. Maka hari ini dunia yang kita miliki hari ini tidak ada kan hakikatnya, betul? Maka tidak perlu kita sombongkan karena semuanya akan kembali kepada Allah. Maka man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka Pak, kalau kita hari ini di akhir hayatnya berkata kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Amin Allahumma. Mau ustadz kah, mau pegawai kah, mau petani kah, mau orang biasa kah, tatkala dia sudah mengucapkan kalimat tauhid, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, maka jaminannya adalah yakin masuk surga. Yakin Pak, yakin deh, jangan sampai tak yakin kita masuk surga. Untuk belajar, maka hari ini latihan kalimat baca Allah, kalimat Allah tengah malam 1 jam, kalimat tauhid la ilaha illallah 1 jam, zikir hati perlu latihan. Maka hari ini terakhir saya tutup, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan kita dari lari dari perbuatan maksiat, wala haulah, dan tidak ada kemampuan untuk beramal ibadah illa billah, kecuali dengan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. La haula itu neraka Pak, wala quwwatah itu sorga. Maka virus kita yang ada dalam hati ini perlu dibuang agar kita dekat kepada Allah. Maka nanti orang yang masuk neraka, orang yang masuk surga bukan karena ibadah kita, bukan karena sholat kita, bukan karena puasa kita, akan tetapi rahmat Allah, kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini mendapat rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin sekelumit yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan saya hanya mengajak, yuk latihan menyebut kalimat Allah dan kalimat la ilaha illallah. Virus kita buang. Mengapa hati ini tidak pernah berjumpa dengan Allah? Karena virusnya tak pernah dibuang, betul? Mengapa kita masker bisa, akan tapi untuk menyebut kalimat Allah kita tidak pernah bisa. Nah, mulai malam hari ini, yuk kita sering-sering 1 jam atau 15 menit atau setengah menit zikrullah, zikir hati. Insya Allah bisa. Coba nanti apa yang dirasakan, kosongkan alam ini. Nah, coba sendiri. Tidak saya bisa ceritakan, kecuali guru mursyid nanti yang akan menceritakan. Saya tidak bisa menceritakan nikmat tatkala berjumpa dengan Allah hakikatnya. Itu saya tidak bisa ceritakan kalau hanya dengan omongan, sebab ada teknisnya. Maka latihan sering-sering menyebut kalimat Allah dan kalimat la ilaha illallah. Maka saya nitip pada malam hari ini, yang pertama adalah ayo kita berdoa untuk diri kita dan anak kita dan keluarga kita. Kemudian yang kedua, ayo kita berdoa mendoakan orang lain. Mungkin hari ini banyak tetangga kita yang lagi sakit, kita doakan. Kemudian yang terakhir, saya minta doa, maka minta doalah kepada orang lain. Sebab rahasia doa, kita tidak pernah tahu doa yang mana yang diterima oleh Allah. Maka doa itu silahul mukmin. Doa adalah senjatanya orang mukmin. Saiful mukmin ad-doa, yaitu senjatanya orang mukmin adalah doa. Kemudian ad-doa huwal ibadah, doa adalah ibadah. Maka hari ini mari kita saling mendoakan. Mudah-mudahan pemerintah dalam menjalani, mudah-mudahan dia tetap amanah. Amin. Yang jadi kiai, yang jadi ustadz, yang jadi guru ngaji, yang jadi petani, yang jadi pegawai, mudah-mudahan diberikan nikmat oleh Allah. Maka kita sering-sering mendoakan orang lain, mudah-mudahan kita juga diberikan kebahagiaan orang lain. Mari kita tutup dengan kalimat tasbih. Saya mengajak, sucikan hati. Sucikan hati dengan kalimat tasbih ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang sebut nur Allah itu bukan cahaya, tapi subhanallah, itu kesucian Allah.
tatkala Nabi Muhammad itu dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan menggunakan buruk, bukan menggunakan hewan buruk, bukan menggunakan yang seperti digambarkan itu, bukan, akan tetapi Allah angkat Nabi Muhammad dengan cahaya nur Allah, maka dalam sekilat langsung sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, Babus Salam insyaallah akan memberikan pintu-pintu batin agar senantiasa kita mendekat diri, hati kita semakin suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah 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 ya Allah 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 ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ya Rabb, yang hadir pada malam hari ini, sucikan hati kami ya Rabb, berikan kebersihan hati ya Allah, sucikan majlis ini ya Rabb. Yang hadir pada malam hari ini, sucikan jiwanya, sucikan hatinya, sucikan keluarganya ya Rabb. Ya Allah 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 ya Allah. Subhanallah ya Rabb, sucikan hati kami ya Rabb, sucikan mata hati kami ya Rabb, sucikan majlis ini ya Rabb, bersihkan hati kami ya Rabb, hilangkan sifat dendam, iri, dengki dan takabur ya Rabb. Wa la ilaha illallah. Allah Allah ya Allah, angkat penyakit ini ya Rabb. Ya Allah, yang melanda Indonesia ya Allah, angkat penyakit ini ya Rabb. Allah ya Allah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha Allah biha ya Allah. Kami yang duduk pada malam hari ini ya Rabb, matikan dalam keadaan husnul khatimah, yang bisa menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Husnul khatimah ya biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah bi husnil khatimah. Sering-seringlah membaca kalimat ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah, maka setan itu akan lari terbirit-birit, maka insyaallah kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah